antara keluarga, ya kan. Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara-bicara. Nggak usah dibesar-besar. Pak Prabowo. Siapa yang suruh nanya? Dasmu etik jadi bumerang. Warga Banyumas ngamuk, para tokoh berang tak terima. Wowo makin banyak bikin blunder. 2024, Banyumas 0 suara buat Wowo. Modiar. Dan dari sini, dari ucapan Prabowo yang blunder lagi membawa-bawa nama masyarakat Banyumas, saya dari sini melihat bahwa tanda-tanda kemenangan Pak Ganjar Mahfud itu semakin tebal dan semakin besar. Meskipun katakanlah surveinya Prabowo itu besar, lebih tinggi dan sebagainya, tapi saya sangat tidak yakin. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Polemik pernyataan dasmu etik yang diungkapkan oleh Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, di saat Rakornas Gerindra pada Jumat 15 Desember belumlah usai. Polemik itu muncul setelah Prabowo menyebutkan kata dasmu etik merupakan hal yang biasa diucapkan oleh warga Banyumas. Setelah sebelumnya ada banyak elit politik yang berkomentar, kini giliran tokoh masyarakat Banyumas, Jawa Tengah bernama Asringun Martawirya yang memberikan kritik tajam kepada Prabowo. Asringun mengaku tidak terima kata ndasmu disebut sebagai kata yang sering diucapkan oleh orang Banyumas. Menurut Asringun, kata ndasmu termasuk bahasa Pangon atau penggembala atau peternak. Bahasa Pangon memiliki tingkatan dari kata ndasmu termasuk pada tingkatan bahasa yang sangat kasar. Lebih lanjut, Asringun menjelaskan kata ndasmu biasanya digunakan dalam tataran orang-orang yang sebaya dan seumuran atau setara dalam segala hal. Oleh karena itu, Asringun merasa tersinggung jika ndasmu disebut bahasa keseharian orang Banyumas. Itu karena pada kenyataannya, kata ndasmu tidak bisa dikatakan sembarangan oleh orang Banyumas dalam kesehariannya. Asringun pun mempersilahkan publik untuk mengecek sendiri dalam internal keluarga orang Banyumas. Kata ndasmu tidak akan dikatakan oleh anak kepada orang tua atau orang tua kepada anaknya sekalipun. Asringun menyadari orang Banyumas memang bersikap belaka suta atau blak-blakan. Namun orang Banyumas juga tahu tentang tata krama sehingga tidak akan menggunakan kata ndasmu tersebut secara sembarangan. Menurut Asringun, ndasmu hanya terucap ketika sudah jengkel yang luar biasa. Ia juga yakin warga Banyumas dalam hal ini sepakat bahwa ndasmu bukan bahasa keseharian orang-orang Banyumas. Melihat hal ini, saya melihat Prabowo pasti akan kalah lagi di Pilpres 2024 nanti. Karena blunder Prabowo ini sangat mirip atau identik dengan yang sebelumnya terjadi. Karena kalau kita ingat pada tahun 2019 lalu, Prabowo sempat menghina masyarakat Boyolali. Prabowo bilang bahwa tampang-tampang Boyolali merupakan tampang tidak pernah ke mall, tidak pernah ke hotel. Dan itulah yang kemudian membuat Prabowo di Boyolali suaranya nol. Bahkan Prabowo pada saat itu dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan penghinaan terhadap warga Boyolali dalam kampanyenya. Pelapor merupakan Barisan Advokat Indonesia. Mereka menuding Prabowo telah melakukan penghinaan yang menyinggung SARA, khususnya golongan, karena ucapan tampang Boyolali. Menurut Ketua Presidium BARI, Andi Syafrani, tindakan Prabowo tersebut telah menimbulkan kegaduhan. Sebab ucapan tampang Boyolali itu hingga saat ini terus menimbulkan pro dan kontra. Andi menuding Prabowo telah melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pasal tersebut mengatur tentang larangan peserta atau tim kampanye melakukan kampanye yang berisikan penghinaan terhadap seseorang, golongan, agama, ras, dan peserta pemilu lainnya. Prabowo memang akan kalah karena karakter seperti dia ini tidak cocok untuk rakyat Indonesia atau tidak disukai warga Indonesia. Dan karena keblunderan Prabowo yang sering terjadi itulah, lembaga survei yang sudah berkiprah selama 80 tahun justru mengatakan jika Prabowo adalah the next president of Indonesia. Hasil survei Roy Morgan didapati pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 38%, Prabowo Gibran 30%, Anies Muhaimin 25%. Lembaga ini paling kredibel bila dibandingkan lembaga survei dalam negeri yang selama ini agak
agak mencurigakan. Prabowo bakal kalah sebagaimana pilpres-pilpres sebelumnya. Mencari prestasi Prabowo akan sangat sulit. Lalu program makan dan susu gratis yang diusungnya sulit dipercaya. Jangankan itu, proyek food estate saja mangkrak dan merusak lingkungan. Maka kalau ada program makan dan susu gratis juga bakal bermasalah. Bagaimana menurut Anda? Saya menilainya sebagai sebuah keseriusan. Itu adalah ucapan yang berangkat dari pikiran bawah sadar Kaisang bahwa sejatinya ya memang dia serius. Menjadi ketua umum PSI adalah jembatan, instrumen atau alat untuk menjadi katakanlah wali kota, gubernur atau jabatan yang lain. Warga Jateng geger. Baru 80 hari jadi ketum PSI, Kaisang ngaku siap jadi gubernur Jateng. Bocil ingusan ngandalin privilege bisa apa? Tidak semasif, tidak sebanyak baliho-balihonya PSI. Dan sekali lagi, PSI sejak dulu melakukan cara-cara yang sama dan tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi itulah yang kemudian membuat mereka tetap menjadi partai 0, karena nggak punya kader gitu. Karena di bawah itu suara kader, suara caleg. Kalau mereka nggak punya kader yang bagus, caleg yang bagus, tidak terjadi kaderisasi, ya gimana caranya maju? Gimana caranya bisa masuk ke Senayan? Memuluskan jalannya si bro ini adalah orang yang punya power. Lu nggak boleh sebut nama. Boleh lah, Kaisang. Namanya Kaisang. Soalnya sih disebut bro. Iya, pakai bro kan orang jadi Enggak, itu kan panggilan mereka. Oh iya. Iya, bro and sis, kan? Gitu. Progresif, terus juga itu salah satu progresif tuh salah satu ininya mereka tuh apa tuh? Bisa dibilang salah satu slogan yang mereka juga sih, tagline yang mereka. Tapi progresifnya dia kok cepat bisa langsung jadi. Ya itu dibuktikan. Itu iya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep mengaku tidak masalah jika dirinya didorong untuk menjadi gubernur Jateng. Hal tersebut disampaikan Kaisang saat ditanya pembawa acara Car Free Day bersama relawan Plat K untuk generasi optimis di alun-alun Jepara, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember. Kaisang ditanya soal kesiapannya jika suatu saat nanti didapuk jadi gubernur. Kaisang pun mengaku tak masalah jika dipilih menjadi gubernur memimpin sebuah provinsi. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, mengaku akan mendukung Kaisang jika menjadi gubernur. Ia menyebutkan dukungan itu dari segala aspek. Seperti diketahui, Kaisang telah menjabat sebagai Ketua Umum PSI hanya berselang 2 hari setelah dirinya memutuskan untuk terjun ke partai politik. Posisi Kaisang yang langsung menjadi pemimpin ini kerap mendapatkan kritik dari beberapa pengamat senior. Apalagi kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, juga mendapatkan sorotan lantaran berhasil maju jadi cawapres Prabowo lewat bantuan ayah dan sang paman. Melihat perilaku Kaisang yang sangat berambisi ini, seperti tidak punya malu. Di saat sang ayah masih menjabat sebagai presiden, Kaisang malah seperti menggunakan privilege ayahnya untuk bisa maju sebagai gubernur. Bocil ingusan di dunia politik ini malah seperti rebutan jabatan, yang mana bukan didasari dengan kualitas atau pengalaman kinerja, tapi malah seperti melanggengkan praktek nepotisme. Memang, nafsu dan hasrat berkuasa yang sudah berada di depan mata, rasanya sayang untuk dilepas. Maka kepalang tanggung semua daya upaya pun dikerahkan untuk meraih kemenangan itu. Beredar isu akan segera meluncur dana bansos untuk menarik simpati masyarakat. Artinya uang negara akan dihabiskan dalam jumlah yang sangat banyak untuk itu, demi meraih kekuasaan, demi kelanggengan kekuasaan sekeluarga. Politik dinasti, kalau kata orang. Dan isunya, alat-alat negara pun diterjunkan untuk mengamankan dan memuluskan jalan meraih kekuasaan itu. Baliho-baliho parpol lain dicabuti aparat. Sebaliknya, baliho-baliho keluarga itu disebar di seluruh negeri.
Hal-hal seperti ini sudah menjadi keprihatinan di seluruh pelosok, sampai-sampai puluhan tokoh masyarakat yang dipandang punya integritas membicarakan dinamika yang sangat mencemaskan ini. Jika ditarik ke belakang, sumber dari segala masalah ini adalah naiknya Gibran sebagai cawapres dengan cara yang tidak beretika, sebab MK harus memaksakan aturan untuk itu. Lah buktinya, ketua MK yang adalah pamannya akhirnya dipecat dari kursi ketua MK. Namun sialnya, keputusan yang prosesnya dipenuhi kontroversi itu kok tidak dianulir, dan ini melukai perasaan banyak rakyat. Rakyat merasa dihina, dilecehkan, dan ditipu mentah-mentah. Belum selesai dengan kontroversi Gibran yang diangkat dengan memanfaatkan momen keputusan MK untuk menjadi cawapres, kini muncul sang adik Kaisang yang dengan mudahnya dijadikan ketua umum parpol hanya karena dia anak presiden. Dan untuk membuat sosoknya dikenal di seluruh negeri, maka balihonya pun dipasang di mana-mana. Yang memasang pun sepertinya bukan simpatisan dari kalangan masyarakat, tapi diduga aparatlah yang justru bermain di sini. Dan bahkan kini, ia juga akan maju menjadi gubernur jika ia diusung pada pilkada nanti. Dia tentu membuat masyarakat begitu muak. Masyarakat seperti dihina dengan proses yang sangat instan tersebut. Rasa kesal dan muak masyarakat semakin menjadi. Ini dikhawatirkan membuat situasi semakin kurang kondusif. Maka, demi menjaga negeri ini dari keterpurukan dan supaya suhu dan ketegangan di masyarakat kembali adem, disarankan dan sangat diharapkan jiwa besar seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memilih mereka. Jadi, bagaimana menurut Anda?